Halo Brawlers, dan selamat datang di pertandingan Bakugan Pro TCG Indonesia antara Ari di sebelah kiri dengan Nocturnal Man di sebelah kanan. Di pertandingan ini, kedua Brawlers berfokus menggunakan Bakugan yang memiliki kemampuan untuk fusion dengan susunan deck sampai ekspansi seri Armored Alliance. Nocturnal Man menggunakan Aquos Hydros Armored Alliance, sedangkan Ari menggunakan Aurelus Cycloid. Siap, Bakugan Brawl. Sayang sekali lemparan Bakugan Nocturnal Man meleset, sedangkan Cycloid stand dengan mendapatkan Bakukor Shield. Karena tidak bisa melakukan lemparan ulang, maka Nocturnal Man sekarang harus menerima 1 damage dari Cycloid. Pertandingan dilanjutkan ke putaran kedua. Sekarang pemain sudah melakukan draw 1 kartu dan memilih kartu yang akan dijadikan energi. Di putaran ini, Ari menggunakan Heostrox dan Revian menggunakan Hydros Beatrix. Keduanya stand. Heostrox Ultra lebih unggul dengan total B-Power hingga 1400. Kita lihat apakah serangan balasan dapat dilakukan oleh Nocturnal Man. Sepertinya tidak. Maka lagi-lagi menerima 1 damage dari Heostrox Ultra. Sebelum putaran selesai, Nocturnal Man menggunakan Turn to Energy sehingga sekarang total energi mencapai 3 energi. Kedua pemain bersiap untuk menuju putaran selanjutnya. Kalau misalnya serangan Ari tidak bisa ditahan oleh Nocturnal Man, maka di putaran ini Ari dapat melakukan team attack, yang mana Nocturnal Man harus menerima total damage dari 3 Bakugan Ari. Kedua pemain bersiap, Ari menggunakan Bakugan terakhirnya, Bakugan Brawl. Sayang sekali lemparan Bakugan dari Nocturnal Man meleset, sedangkan Ari stand di Bakukor's Magic Shield. Kita lihat langkah apa selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Nocturnal Man. Sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa sehingga harus menerima damage dari Ari. Sebelum itu, Ari memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan 3 energinya untuk melakukan fusion terhadap Hydranoid Gregalios, yang menyebabkan damage Bakugan tersebut melesat jadi 6 damage. Sekarang total team attack-nya mencapai 8 damage, yang sayangnya tidak bisa dihentikan oleh Nocturnal Man. Kartu trigger tidak dapat aktif karena itu tidak dapat menghentikan sepenuhnya serangan dari Hydranoid Gregalios. Sekarang total deck dari Nocturnal Man berkurang di bawah 30 kartu. Kita lihat di putaran selanjutnya apakah keadaan tersebut dapat dibalikan. Sekarang kedua pemain sedang melakukan persiapan. Ari harus menyusun kembali Bakukor di arena, sedangkan Nocturnal Man sedang memilih-milih kira-kira Bakugan apa yang akan dipakai di putaran selanjutnya. Dengan jumlah energi lebih unggul dibanding Ari, Nocturnal Man memiliki kesempatan opsi lebih banyak untuk melakukan serangan. Kita lihat Nocturnal Man sudah memilih 1 kartu untuk dijadikan energi, begitupun dengan Ari, dan Ari memilih kembali Hydranoid Gregalios yang sudah melakukan fusion. Sedangkan Nocturnal Man kembali dengan Hydros Beatrix yang sayangnya lemparan Bakugannya kembali meleset. Jika ini tidak dapat ditanggulangi kondisinya, maka siap-siap Nocturnal Man akan mendapatkan serangan 6 damage dari Ari secara percuma. Apakah ada serangan balasan? Ternyata tidak ada. Kartu trigger di flip pertama kita lihat, tapi tidak dapat digunakan untuk menghentikan serangan Hydranoid Gregalios, sehingga 6 damage pun diterima oleh Nocturnal Man, yang sekarang jumlah kartu di decknya turun hingga mencapai 15 kartu. Tanpa ampun, Ari menggunakan 4 energi untuk menggunakan Heos Slasher, yang Bakugira dikenakan di Heostrox Ultra. Dengan tambahan 400 B-Power, Heostrox Ultra akan menjadi lawan yang sangat berat bagi Nocturnal Man di putaran berikutnya. Dan sekarang kedua pemain telah memilih Bakugan yang akan digunakan di putaran ini. Nocturnal Man kembali menggunakan Hydros Beatrix, sedangkan Ari menggunakan Aurelus Cycloid. Bakugan Brawl. Kedua Bakugan pop out, tapi sayangnya B-Power Cycloid lebih unggul mencapai 1300. Sedangkan Hydros Beatrix hanya sampai 500 B-Power. Dengan gap power yang jauh ini, kita lihat apa yang dapat Nocturnal Man lakukan. Masih berpikir. 3 energi digunakan untuk memainkan Solar Powered.
yang memiliki kemampuan mengubah kartu tersebut menjadi energi, dan Nocturne Man berkesempatan untuk melakukan roll ulang Bakugannya. Kesempatan Nocturne Man untuk membalikan keadaan adalah dengan mendaratkan Bakugannya di bahu Quartz Magic Shield, tapi itu pun hanya dapat membuat B-Power Hydros Beatrix mencapai 1150. Nocturne Man bersiap untuk melakukan rolling. Nocturne Man bersiap, Bakugan, Brawl. Sayang sekali, Bakugannya mendarat di Green Fist. Kini, dengan buff dari Green Fist, B-Power Nocturne Man mencapai 650 B-Power. Tapi tidak bisa mengalahkan B-Power milik Cycloid, maka Nocturne Man harus menerima damage. Tapi sebelum itu, Ari menggunakan 6 energi untuk menggunakan Chaos Bracer di Cycloid-nya. Tersisa 13 kartu lagi. Ini adalah posisi yang sangat sulit bagi Nocturne Man untuk membalikan keadaan. Pertandingan menuju ke putaran ke-6, Ari tersisa Heostrox Ultra yang sudah memiliki baku gear sekarang. Sedangkan sampai putaran ini belum satu pun serangan dari Nocturne Man dapat mengenai Ari. Kedua pemain bersiap, Bakugan, Brawl. Kedua Bakugan stand. Total B-Power Heostrox Ultra sekarang mencapai 1800 dengan satu Frost Strike melawan Hydros yang hanya 500 B-Power. Gap yang sangat besar dan akan sangat sulit untuk Nocturne Man membalikan keadaan ini. Sepertinya memutuskan untuk menerima damage, maka Nocturne Man harus menerima keseluruhan total damage dari semua Bakugan Ari. Trigger Tiger Reflex didapatkan dan aktif secara gratis karena total energi Nocturne Man lebih banyak dibanding Ari. Dari 8 damage berhasil diminimalisir hanya menjadi 1 damage saja. Dengan 8 energi, kini Nocturne Man memiliki opsi untuk melakukan fusion kepada Trox Nobilius Ultra, sehingga powernya mencapai 1600 sekarang tanpa buff apapun. Seperti dugaan, Trox Nobilius dipilih untuk battle di putaran ini melawan Aurelus Cycloid yang sudah mendapatkan bantuan Baku Gear. Dengan masing-masing total B-Power, Cycloid mencapai 2300 dan Trox Nobilius yang sudah fusion mencapai 2250. Selisihnya sangat kecil. Kita lihat apakah kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Entropic Touch digunakan dan semua Baku Gear Ari hancur, yang menyebabkan B-Power dari Cycloid turun menjadi 1300 B-Power. Sepertinya setelah melakukan kalkulasi, Ari memutuskan untuk tidak melakukan permainan apapun. Flip 1 damage, 2. Baku Gear Aura dan Akselerator didapat, sehingga damage yang diterima dikurang 4. Sayang sekali. Sekarang menuju ke putaran selanjutnya, tapi sebelum itu Nocturne Man menggunakan Spring of Life yang memiliki kemampuan draw 3 kartu dan boleh energize kartu tersebut. Kartu tersebut artinya dapat digunakan menjadi energi, yang sekarang total energi milik Nocturne Man mencapai 10 energi. Nocturne Man menambahkan 1 lagi energi hingga mencapai 11 energi sekarang, yang mana kondisi ini sudah memenuhi syarat agar Hydros Beatrix dapat melakukan fusion. Akibat damage
yang diterima di putaran sebelumnya, sekarang jumlah kartu di deck Ari turun hingga di bawah 25. Dan di putaran ini sepertinya Ari tidak memilih untuk menambahkan jumlah energinya. Sekarang kedua pemain sedang bersiap untuk memilih Bakugan yang akan digunakan, tapi sebelum itu Nocturne Man menggunakan kartu hero Winton Styles yang dapat menambah jumlah energinya tiap kali Bakugannya terbuka. Kedua pemain bersiap, Bakugan Brawl. Keduanya stand. Kali ini Hydro Krakelios lebih unggul dengan total B-Power mencapai 1700 melawan Hydros yang hanya mencapai 700 B-Power. Dengan efek Winton, Nocturne Man dapat memilih untuk menambah jumlah energinya. Bertambah satu energi, sekarang total energi milik Nocturne Man mencapai 8 kartu. Tapi jumlah kartu di decknya sekarang turun hanya sisa 5 kartu saja. Apakah dengan kondisi seperti ini Nocturne Man dapat membalikan keadaan? Kita lihat Bakugan Ari masih lebih unggul dengan total B-Power mencapai 1700 dan 6 damage. Jika tidak dapat digagalkan, maka otomatis hampir bisa dipastikan kalau Nocturne Man akan kalah di pertandingan ini. Sekarang Nocturne Man sedang melakukan pengecekan kartu di drop zone-nya untuk menentukan kira-kira tersisa berapa kartu trigger di decknya. Dan keputusan apa yang akan dibuat oleh Nocturne Man akan kita lihat. Masih berpikir, ini adalah situasi yang sangat penting untuk membutuhkan perhitungan yang matang. Dan mari kita tunggu keputusan apa yang akan dibuat oleh Nocturne Man yang mungkin dapat membalikan keadaan. 5 energi digunakan dan Burrowing Blow bertambah 1200 B-Power. Milik Hydro sekarang mencapai 1900 B-Power dengan 4 energi. Lebih unggul 200 B-Power, ini adalah gap yang kecil. Tapi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Ari di situasi seperti ini. Kita lihat apa keputusan akan dipilih oleh Ari. Sedang mempertimbangkan untuk memakai jumlah energinya. Walaupun unggul, tapi Ari tahu jika misalnya dia salah perhitungan ini dapat mengakibatkan dampak fatal. Dipakai 3 energi untuk Hurricane Winds yang memberikan tambahan 300 B-Power ke Hydronoid Krakelios. Tidak hanya itu, tapi kartu selanjutnya yang memiliki energi 4 ke bawah dapat dimainkan secara gratis. Tidak hanya membalikan keadaan, tapi Ari juga sekaligus mempersiapkan untuk langkah selanjutnya. 2 energi digunakan untuk menggunakan Baku Gear Multi Slash Armor. Hanya butuh 2 energi karena Baku Course-nya memiliki buff minus 1 energi untuk kartu Baku Gear. Jadi sekarang Hydros memiliki total di power 2200. Dan apa yang akan dilakukan Ari menggunakan kartu Wave Slash secara gratis. Dan tidak hanya itu, karena sebelumnya Ari sudah memainkan kartu, maka efek flow dari Wave Slash aktif dan memberikan tambahan 1000 big power kepada Hydronoid Krakelios mencapai 3000 big power.
tidak dapat dihentikan, maka Nocturne Man harus dapat menerima kekalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pertandingan Bakugan selanjutnya.